Oke, hari ini saya kepikiran membahas ini ya, ada seorang dia bukan, seorang arsitek ya, tapi dia memiliki buku-buku tentang arsitektur, tentang kota sebenarnya. Jadi dia tuh penulis buku di sini dikatakan dia adalah penulis pekerjaannya adalah jurnalis, author, dan urban theory ya. Menariknya dia ini, memiliki, persepsi atau pemikiran dan menganalisis secara akademis ya, tentang kota-kota di, Amerika, bagaimana kota-kota itu tumbuh tumbuh, kemudian ada yang tumbuh semakin, menarik atau menjadi ramai gitu ya. Kemudian ada yang menjadi kota itu menjadi sepi dan kemudian mati dan sedikit aktivitas gitu ya, masyarakat yang menghuni di kota tersebut. Karena kalau kita lihat, di Amerika itu, full satu pulau gitu ya, jadi mobilisasi masyarakat gitu untuk penduduk bisa saja setiap hari berpindah gitu ya, tinggal membawa truk dia pindah ke kota yang lebih ramai atau meninggalkan kotanya dia yang sekarang gitu ya. Itu, umum ya kalau di Amerika. Jadi Jane Jacobs ini kebetulan dia menulis suatu buku ya, dengan judulnya itu Death and Life of Great American Cities. Jadi ceritanya dia menulis berdasarkan pengamatan studi di lapangan bagaimana ada 2 kota tuh ya, 2 distrik atau 2 kota itu yang satunya ada di New York dan satunya ada di, correct me if I'm wrong itu Boston kali ya. Jadi, saya agak lupa. Jadi dia, mengamati wilayah itu, dua kota itu, kemudian dia dari hasil, pengamatannya dia menyimpulkan bahwa di Amerika ini ada kota yang tumbuh, ada yang mati, dalam waktu yang bersamaan. Eee, Alasannya apa dan bagaimana dia menganalisanya? Jadi dia memperhatikan, eee, community itu berdampak pada keberlanjutan kota. Jadi sebuah kota itu dianggap hidup jika komunitasnya itu tumbuh juga gitu. Komunitas itu apa? Kalau di Amerika itu kan, negara berbasis imigran ya. Jadi imigran dari Italia, dari Indonesia kalau di Amerika tuh, menurut teman saya yang udah pernah jadi imigran di sana, dia katanya itu di Philadelphia. Di sana banyak sekali masyarakat Indonesia. Nah, jadi mereka ya sesama asal-usulnya, dia berkumpul dan membuat suatu community. Nah, community ini yang membuat berbeda gitu ya. Kalau sedangkan suatu distrik di New York itu dia melihat infrastrukturnya dibuat rapi, jalannya dibuat lebar, kemudian aktivitas manusianya juga dibuat baik gitu ya, parkirannya luas segala macam. Tapi akhirnya kota itu menjadi, tidak menarik ya, karena itu eee, hanya untuk, benda gitu ya. Jadi bangunannya bagus, kotanya bagus, kendaraannya rapi gitu ya, tapi tidak ada community di situ, tidak ada ruang komunal, gitu ya. Jadi tidak ada aktivitas komunal di sana. Mungkin saya bisa carikan contoh ya, aktivitas komunal itu ya. Jadi bagaimana masyarakatnya itu tumbuh, bercengkrama, setiap hari apa mereka melakukan, mungkin ini bisa mewakili gitu ya. Jadi, kebalikan dari New York tadi, menurut Jane Jacob, dia menemukan bahwa kota lain di Amerika itu mengalami pertumbuhan berbasis community. Jadi masyarakat yang memiliki, penghuni dengan latar belakang yang, sama, jadi misalnya sama-sama orang Italia, kalau kebetulan di studinya ini adalah orang Italia ya, yang tinggal di satu kawasan itu dan membuat kota itu menjadi tumbuh gitu ya. Dan di sana dikatakan bahwa kota itu memiliki aktivitas community yang baik. Jadi setiap hari Selasa dan Kamis dia ada kegiatan berkumpul dari masyarakatnya di suatu distrik-distrik dan kemudian bagaimana kotanya itu juga tumbuh. Jadi jalan-jalan itu penuh dengan koridor yang, dihuni oleh manusia ya, bukan mobil atau keramaian atau
hal-hal yang ini, yang berbasis kebendaan. Jadi mereka aktivitas manusianya berjalan, berdiskusi, menurut jadi, menurut James, di sini juga ada sebuah literatur juga ya, menurut James itu, eee semua perencanaan kota itu tidak hanya berbasis pada perencanaan yang baik gitu ya. Jadi bagaimana harus ada ini, harus ada ruang terbuka hijau, harus ada gedung apartemen, harus ada ruang, eee, transportasi dan lain-lainnya gitu ya, pendukung dari suatu kawasan itu. Tapi ternyata ada sebuah community yang mendukung, semua infrastruktur atau perencanaan itu berjalan. Jadi sudah ada masyarakat yang tumbuh dan bentuk, gitu ya, di kota tersebut atau di distrik tersebut, sehingga pemerintah tidak perlu gitu membuat suatu perencanaan yang megah gitu ya, tapi kota itu menjadi mati gitu ya, maksudnya tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama. Jadi saya menarik, ini karena, profesor saya, promotor saya, S3 di Undip, dia bercerita tentang Jane Jacobs ini, saya terbuka sekali gitu ya. Jadi dia bukunya cukup padat dan besar sekali dampaknya. Jadi, tidak, dia memberikan informasi perencanaan yang matang itu juga belum tentu bisa menghasilkan suatu kota yang baik gitu ya. Jadi, kota di Jakarta atau Bandung ketika prinsip perkotaan di Bandung diterapkan di Balikpapan atau Samarinda itu pasti akan tidak bisa bersama. Karena harus memikirkan local community-nya juga, biar kota itu tumbuh gitu ya. Mungkin itu kita bisa bahas di lain kali ya. Jadi, sementara saya cuma ingin membahas ini tentang Jane Jacob ya, bagaimana dia, membuka wawasan kita ya tentang perencanaan itu tidak hanya memikirkan bagaimana mobil, akses jalan raya, terminal, dan, gedung yang rapi. Tapi dia harus memikirkan manusia, karena apa, semua pembangunan itu hanya untuk manusia. Jadi mungkin sekarang ada sih hotel khusus anjing gitu, tapi kan, yang paling diutamakan kan, rantai makanan istilahnya tuh. Terpuncak rantai makanan itu kan manusia, jadi dia seharusnya semua perencanaan itu memikirkan manusianya gitu ya. Oke, ini aja deh yang kita bahas untuk hari ini, sore-sore ini, nanti kita bahas lagi tentang Jane Jacobs setelah saya selesai membaca bukunya ya. Mungkin saya bisa bercerita banyak lagi. Terima kasih, jangan lupa klik-klik di tombol merah.